Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah menjelang siang tentang sebuah pertanyaan yang sering disampaikan. Ustadz, saya sudah berusaha untuk bertobat, tetapi tidak bisa juga. Ketika saya berhenti dari maksiat, ternyata saya ulang lagi maksiat tersebut. Bagaimana caranya supaya kita mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah pertanyaan yang sering dilontar ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, masalah dosa ini adalah masalah yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita, karena madaratnya bukan hanya kepada individu tapi juga kepada masyarakat. Tetapi masalahnya, setiap manusia, saya atau Anda atau siapapun, pasti akan terjerumus kepada apa yang disebut dengan dosa dan maksiat. Cukuplah sabda Nabi SAW yang mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan salah, melakukan dosa, melakukan maksiat, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa ataupun maksiat adalah segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu langkah yang pertama adalah pahami satu ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum tersebut yang merubah diri mereka sendiri. Artinya, tobat itu harus berasal dari dalam. Niat yang kuat bahwa kita akan berubah, kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak ada niat untuk melakukan tobat, maka percuma saja tobat itu. Karena tobat itu harus disertakan dengan azam, dengan niat yang kuat bahwa kita akan berubah, kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita lakukan setiap malam sebelum kita tidur. Cobalah kita hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya harus berubah, saya harus bertobat. Kemudian juga bangunlah sepertiga malam, karena itu waktu yang sangat luar biasa mustajab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada setiap waktu itu, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapapun yang berdoa kepadaku, kata Allah, kabulkan doa-doanya. Siapapun yang meminta kepadaku, kata Allah, kuberikan permintaannya. Dan siapapun yang meminta ampun akan dosa-dosanya, maka kuampuni dosa-dosanya. Maka bangunlah di sepertiga malam. Cobalah Anda melaksanakan sholat tahajud, kemudian menengadahkan tangan ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni dan kita dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa penyebab kita
tidak bisa meninggalkan dosa, di belakangnya adalah syaitan, kemudian juga hawa nafsu, dan juga teman-teman yang buruk. Oleh karena itulah lawanlah tiga perkara ini. Pertama, syaitan. Lawan syaitan dengan membaca Al-Quran. Teruslah Anda membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menghindar dari kita. Termasuk juga melawan hawa nafsu dengan terus berzikir, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang, hati kita akan lapang, syaitan akan jauh dari kita, dan hawa nafsu pun akan tertekan dengan mengingat selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa teman yang baik. Carilah teman yang baik. Kalaupun tidak ada teman yang baik di lingkungan kita, maka tidak ada teman yang baik melebihi Al-Quran. Tidak ada teman yang baik melebihi Al-Quran. Maka bertemanlah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, terutama surah yang bisa syaitan lari darinya, seperti surah Al-Baqarah, ayat kursi, Muawwidhataini. Teruslah baca, karena dengan itulah maka insya Allah biidznillah kita akan berubah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang lebih penting daripada itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang jujur. Memang kita ingin berubah, kita ingin berusaha keras untuk menjauhi maksiat. Tanamkan kejujuran dalam hati kita, niat yang benar bahwa kita akan berubah. Kemudian juga kalau kita melakukan maksiat, sebisa mungkin segera bertobat. Sebisa mungkin segera kita mengucapkan astagfirullah minimalnya 1 hari 100 kali, sebagaimana Nabi SAW membiasakan istighfar setiap hari 70 sampai 100 kali. Dan tak kalah pentingnya juga, kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganti maksiat itu dengan amal saleh. Kalau Anda melakukan maksiat, segera salat 2 rakaat. Kalau Anda melakukan maksiat, segera bersedekah. Kalau Anda melaksanakan maksiat, segera Anda melakukan amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja, supaya mengiringkan dosa dengan perbuatan baik, dan itu bisa menghapusnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baikmu itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Kemudian juga yang lebih penting daripada itu adalah merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ada orang-orang yang melakukan dosa, mereka terang-terangan melakukan dosa, tetapi kebanyakan manusia melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, karena dosa itu sebagaimana Rasul mengatakan, wal itsmu haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang Anda sembunyikan dan Anda benci kalau seandainya manusia mengetahui perbuatan dosa kita. Sebagaimana kita melakukan dosa, malu kalau seandainya manusia memandang kita, melihat kita, mengetahui kita. Maka robahlah dengan kebaikannya. Kenapa kita tidak merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa melihat kita? Sebagaimana seorang laki-laki datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya Imam, apakah saya boleh melakukan dosa? Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, silahkan saja Anda melakukan dosa, tetapi lakukan 5 perkara. Pertama, silahkan Anda melakukan dosa, tapi jangan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, silahkan Anda melakukan dosa, tapi carilah tempat yang Allah tidak tahu di situ. Kemudian yang ketiga, silahkan Anda melakukan dosa, tapi jangan pernah memakan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, silahkan Anda melakukan dosa, tapi kalau datang malakul maut, tolaklah malakul maut itu, supaya Anda ada kesempatan untuk bertobat.
Dan yang terakhir, silahkan Anda melakukan dosa kalau Anda bisa mengusir malaikat Zabaniyah yang akan membawa Anda ke dalam neraka. Dan lima-limanya mustahil, tidak mungkin kecuali dengan meninggalkan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Sehingga ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika dia mengatakan bahwa saya malu untuk bertobat karena senantiasa melakukan dosa, berhenti melakukan lagi, berhenti melakukan lagi, sehingga dia mengatakan saya malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus syaitan kepadamu, itu sudah cukup memasukkan engkau ke dalam neraka. Artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dibandingkan Anda melakukan dosa itu sendiri. Oleh karena itulah maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang meminta kita untuk bertobat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah yang menghendaki agar kalian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini maka niatlah dengan niat yang benar, punya azam untuk bertobat kepada Allah, lakukan setiap Anda hendak tidur. Kemudian yang kedua, bacalah Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai teman terbaik untuk kita. Kemudian teruslah berdoa, terutama di tempat-tempat yang sangat mustajab, di sepertiga malam, di antara adzan dan qomat, ketika hari Jumat setelah asar sampai maghrib, atau di tempat-tempat yang boleh jadi mungkin mustajab doanya, seperti Anda bisa melakukan umrah atau haji, atau di tempat-tempat yang mustajab. Kemudian juga teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa malu kalau kita berbuat dosa, dan bersegelar bertobat setiap kita melakukan maksiat. Kemudian gantilah apa yang sudah kita lakukan dari dosa dengan amal soleh kita. Karena bagaimanapun ada orang-orang yang mereka melakukan dosa, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukan juga hal yang sama, lakukan amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan hidayah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terkadang dosa ini memadarat kepada kita, membawa bencana kepada kita, bahkan bukan hanya kepada pribadi kita, terkadang kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Dan tentunya lihatlah akibat orang-orang yang melakukan dosa sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk melihat akibat-akibat orang-orang yang melakukan dosa. Lihat bagaimana Fir'aun ketika melakukan dosa, Allah tenggelamkan. Lihat bagaimana Qarun ketika melakukan dosa, Allah pendamkan ke dalam dasar bumi, dia dan seluruh kekayaannya. Lihat bagaimana Namrud yang melakukan dosa, Allah azab selama bertahun-tahun dengan bersarangnya nyamuk di otaknya, sampai akhirnya Allah binasakan dia. Lihat pula kaum Ad, lihat pula kaum Samud, lihat kaum Sodom, lihat kaum Syuaib, dan begitu seterusnya. Bagaimana akibat orang-orang yang melakukan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kes azab mereka di dunia. Ataupun kalau seandainya mereka selamat dari kes azab di dunia, ingat bahwa ada perhitungan kelak pada hari kiamat. Neraka sudah menunggu kita, azab sudah menunggu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin, kata Nabi SAW, hendaklah melihat dosa seperti Anda duduk di bawah gunung yang akan hancur. Kira-kira Anda akan duduk atau akan lari? Tentu jawabannya akan lari, karena takutnya kita dari dosa. Tapi orang fasik, orang fajir, yang mereka melakukan dosa seperti mengusir lalat di batang hidung kita. Terkadang kita mengusirnya dan dia datang lagi. Itulah terkadang orang-orang fajir. Hanya niat sesaat untuk bertobat, tapi kemudian kembali lagi. Niat sesaat untuk bertobat, kemudian kembali lagi.
Tapi seorang mukmin tidak demikian. Dia betul-betul berazam untuk tidak kembali kepada maksiat yang sama. Bahkan kalau bisa, dia tidak melakukan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada dosa sama sekali. Itulah keinginan kita, sehingga kita datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima tobat kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, karena tidaklah Allah mencintai kita kecuali karena tobat kita kepada Allah. Bahkan Allah bangga dan senang apabila melihat hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan taufik untuk mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.